subscribe ya teman-teman. Supermoon events occur when the full moon is at its closest orbit to the Earth, roughly 223,000 miles away. This can happen multiple times a year, but 1 tahun yang lalu, terjadi fenomena aneh bernama bulan super yang memicu peristiwa global, di mana bulan super ini merangsang mutasi DNA manusia yang secara sederhananya merubah siapapun yang terkena cahaya bulan menjadi monster mengerikan. Sehingga di tahun 2021 ini, semua orang dituntut untuk bersiap menghadapi malam paling mencekam seperti di tahun silam. everyone should know that we are working around the clock to find a solution. We will survive this. Dan kisah akan berfokus pada seorang mantan tentara bernama Wesley yang hidup bersama adik iparnya Lucy, bersama dengan putrinya yang berarti keponakan Wesley bernama Emma, dengan fakta bahwa bulan super akan terjadi malam ini. Mereka bertiga harus bersiap menghadapi ancaman dari sesuatu yang tidak pernah terbayangkan. Tepat saat Wesley sedang masih memasang berbagai persiapan, ada satu tetangga samping rumahnya bernama Cody yang sedang latihan menembak. Tanpa peduli, jika di rumah Wesley ada Emma keponakannya yang masih kecil, dan bisa saja terjadi insiden peluru nyasar, Wesley mencoba memperingatkannya. Tapi karena Cody adalah tipikal orang yang keras kepala, ia pun tetap melanjutkannya. Good luck tonight, Cody. Lucy sendiri kedatangan Regan, gadis yang merupakan anak tetangga yang bermaksud membagikan makanan buatan ibunya, di mana Lucy memberikan perbekalan penting seperti baterai, cairan merica, dan lain-lain, agar Regan dan ibunya bisa aman malam ini. Thank you so much, Mrs. Marshall. Come in. Tak lama setelah Regan pergi, muncullah Wesley yang sudah selesai dengan pekerjaannya. Ternyata Wesley sengaja memasang berbagai persiapan, dikarenakan malam ini, ia tidak akan berada di rumah bersama dengan Lucy dan Emma. Setelah pensiun dari militer, kini Wesley bekerja di sebuah fasilitas penelitian milik pemerintah, yang bertujuan mencari cara untuk menyelesaikan permasalahan bulan super ini. We got this. Good. Good. We're good. We're good. Uncle Wes, Yeah. why can't you stay? Berat sebenarnya untuk Wesley meninggalkan adik dan keponakannya di rumah. Namun demi kemaslahatan semua orang, Wesley terpaksa harus meninggalkan mereka berdua. Tiba di lokasi, kita akan diperkenalkan pada pimpinan penelitian bernama Dr. Aranda, yang sedang melakukan konferensi pers terkait tujuan penelitian mereka. Ternyata Dr. Aranda bersama tim sedang berusaha mencari cara menghentikan mutasi genetik yang diakibatkan cahaya bulan super. Salah satunya adalah dengan tabir bulan, semacam cairan oles yang dipercaya dapat menghalau perubahan mutasi DNA, sekaligus mencegah semua orang berubah menjadi monster. Emergency services will be suspended. Please, stay out of the moonlight. Good luck tonight. Singkat cerita, malam pun tiba. Tak lama setelah bulan super muncul, Wesley dan kawan-kawan terlihat sedang melakukan persiapan dengan satu ilmuwan yang terlihat ketakutan, namun berhasil ditenangkan oleh Wesley. Eksperimen ini sendiri akan melibatkan 4 orang sukarelawan yang tahun lalu sempat tertular, alias sempat mengalami mutasi, yang salah satunya adalah suami dari Amy, yang merupakan ilmuwan, sekaligus rekan kerja Wesley di tempat ini. Hey, you sure this guy passed the psych eval? Moon screen, temperature stable. Take 3. Step forward, please. Don't worry. 10 menit menuju uji coba keempat, subjek pun disemprot tabir bulan. 2 dari mereka terlihat sangat excited dan tak sabar untuk terkena cahaya bulan. Berbeda dengan satu subjek wanita yang tampak sangat ketakutan dan mencoba meminta untuk dibatalkan. Wait! Wait! Where are you going? I don't want to hurt! No! Tak ada waktu untuk pembatalan. Dr. Aranda pun langsung membuka kanopi supaya cahaya bulan super mengenai mereka berempat. Dan apa yang terjadi?
tabir bulan buatan mereka pun berhasil mencegah mutasi, sehingga ditemukanlah solusi untuk mengatasi fenomena aneh ini. Think we're through. Tak ingin cepat senang duluan, mereka pun segera melakukan pemeriksaan untuk memastikan khasiat tabir bulannya. Yang ternyata, tabir tersebut tidak 100% mencegah mutasi, melainkan hanya memperlambat 1 jam saja. Karena faktanya, mutasi sel tetap berlangsung dan mulai merubah keempat subjek menjadi sosok yang mengerikan. Siapapun yang terkena cahaya bulan super akan berubah menjadi sosok manusia serigala, di mana kekacauan pun terjadi saat keempat subjek membantai semua orang, dan hanya menyisakan Wesley dan Amy saja. Dengan fakta bahwa semua orang di fasilitas sudah mati, Wesley dan Amy tidak memiliki pilihan lain selain menyelamatkan orang-orang yang masih hidup. Salah satunya adalah keluarga Wes sendiri, yaitu Lucy dan Emma yang berada di rumah. Sehingga dengan bermodalkan tabir bulan yang dapat melindungi mereka selama 1 jam, Wes dan Annie pun akan pergi untuk menyelamatkannya. Sejenak kita tinggalkan dulu Wesley dan beralih ke si Regan, anak tetangga yang sempat berbagi makanan tadi siang. Diketahui jika Regan ini hanya tinggal berduaan bersama ibunya. Disitulah Regan menyadari jika salah satu jendela rumahnya terbuka dengan cahaya bulan yang masuk ke dalam rumahnya. Regan mulai ketakutan, apalagi setelah ibunya mendadak hilang. Dan ternyata entah bagaimana nasib Regan, Lucy sendiri terlihat sedang menenangkan Emma putrinya. Sampai ketika ia mendengar suara aungan serigala, Lucy segera memeriksa kamera CCTV. Dan akhirnya bukannya diam dan tetap tenang agar tidak memancing perhatian, Cody yang koclok pun malah menembaki satu serigala yang sedang duduk di atas pohon. Sehingga meskipun sudah memakai topeng dan rompi bertuliskan Wolf Killer, Cody akhirnya terkena cahaya bulan yang dengan cepat merubahnya menjadi serigala. Mendengar ada suara tembakan, Lucy langsung menghubungi Wes yang masih dalam perjalanan. Wes meminta Amy untuk tetap tenang dan jangan memancing perhatian. Sampai ketika bel pintu berbunyi, Lucy pun langsung menoleh untuk memeriksanya. Don't answer it, okay? Mrs. Marshall, it's me, Regan. Oh my God. I don't care who it is. Don't answer it. Itu adalah Regan yang ternyata masih hidup dan memohon pertolongan. Bukannya diam saja dan menuruti perintah Wes untuk jangan buka pintu bagi siapapun, Lucy malah bersikeras untuk membantu, akan tetapi Wes? gara-gara Lucy yang ribet telepon, Wes dan Amy pun harus mengalami kecelakaan yang membuat mereka berdua tidak punya pilihan lain selain keluar dan harus berjalan kaki, berlokasi di gang-gang sempit yang sepi. Mereka berdua pun mulai berjalan perlahan, menghindari para serigala yang terus berkeliaran di seluruh kota. Beralih ke Lucy, yang masih menangis setelah melihat nasib Regan yang maut mengenaskan. Ia mencoba untuk menguat-nguatkan diri dengan mencaci maki foto mendiang suaminya yang dianggap tidak bertanggung jawab. Sampai akhirnya, Emma pun muncul dan langsung memeluknya. Oh, come here. Di luar sana, Cody yang kini sudah menjadi serigala jadi-jadian pun terlihat sedang menyeret tubuh Regan untuk kemudian ditempelkan pada pagar listrik. Tak ingin bersikap lemah di hadapan putrinya, Lucy langsung kembali ke ruang pengawas untuk menyemprotkan cairan merica ke wajah si Cody. There you are.
Kembali ke Wes dan Amy, yang masih mencari jalan tercepat menuju rumah Lucy. Tepat saat mereka menemukan satu serigala sedang berkeliaran di antara mobil-mobil terbengkalai. Alih-alih menghindari dengan mengambil jalan memutar, Wes dan Amy justru malah melihat serigala lain yang baru datang, dan terpaksa harus bersembunyi di kolong mobil. Sempat bernapas lega karena situasi sudah aman, jam tangan Wes pun tiba-tiba berbunyi yang menandakan khasiat tabir bulannya sudah hampir habis. Yang berarti, mereka berdua harus secepatnya mencari tempat tertutup agar terhindar dari cahaya bulan. Tak lama, muncullah kedip lampu senter dari dalam gedung, disusul dengan pintu teralis yang perlahan menutup, di mana Wes dan Amy berhasil masuk ke sana sebelum para serigala menangkap mereka berdua. Ternyata, gedung ini adalah tempat persembunyian bagi para penyintas yang tidak punya rumah dan tempat berlindung. Awalnya mereka tidak peduli, tetapi setelah Wes dan Amy menjelaskan semuanya, para penyintas itu pun membiarkan mereka berdua lewat. Bahkan, menunjukkan terowongan bawah tanah yang menjadi jalan tercepat menuju komplek perumahannya. Dengan hanya bermodalkan lampu merah yang tidak terlalu terang, Wes dan Amy secara perlahan berjalan menyusuri lorong panjang yang tepat saat mereka akan menembak jeruji besi yang menutupi jalan. Ini yang terjadi. Setelah berhasil menumbangkan serigala tersebut menggunakan batang besi, Wes dan Amy pun menggunakan terpal untuk melindungi diri dari cahaya bulan dan langsung berlari keluar dari terowongan. Tiba di sebuah minimarket, Wes dan Amy langsung mencari beberapa barang yang diperlukan, seperti baterai dan lampu senter. Sampai ketika Wes melihat sosok anak kecil yang berdiri sendirian. Ternyata anak itu sudah terkena cahaya bulan super. Dan akhirnya... berkat awan mendung yang menutupi bulan, Wes dan Amy bisa leluasa keluar tanpa menggunakan pelindung. Baru saja menginjakkan kaki di jalanan, mereka harus dihadapkan pada sekelompok pemburu yang justru malah menikmati malam serigala ini. Karena para serigala terus bermunculan, kelompok pemburu itu pun akhirnya habis dibantai. Dalam posisi terdesak itu, Amy meminta Wes untuk tetap jalan, sementara ia akan mengorbankan dirinya sendiri. Di depan anak seekor serigala jadi-jadian, Amy mencoba membuat dirinya tetap tegar dengan berteriak tepat di depan mukanya. Menggunakan senjata mesin milik para pemburu, Wes pun menembaki para serigala secara membabi buta setelah pelurunya habis. Wes menyuruh Amy untuk segera berlari, dan akhirnya... Come on. Tersisa Wes yang masih bertahan. Ia tidak punya banyak waktu untuk bersedih-sedihan, karena Lucy dan Emma sedang butuh pertolongannya. Beralih ke rumah Lucy, gara-gara keributan tadi, kini banyak serigala yang berdatangan mengepung rumahnya. Mereka tidak berani masuk, berkat pagar kawat berlistrik tersebut. Karena para serigala ini pada dasarnya adalah manusia, terutama Cody,
bisa berpikir mencari cara untuk masuk, memanfaatkan pohon besar yang berdiri tepat di halaman depan rumahnya. Cody dan kawan-kawan serigala pun mulai mengoyak-koyakan pohon tersebut. Sampai akhirnya, pagar depan pun akhirnya jebol, yang membuat para serigala bisa leluasa masuk. Menyadari hal itu, Lucy dengan cepat mengambil shotgun milik mendiang suaminya dan mulai berkeliling sambil terus menembak senjata apinya. Tersisa 4 peluru lagi. Lucy tampaknya harus bijak menggunakan peluru tersebut. Di mana saat ia akan membawa emak pergi ke ruangan lain, tiba-tiba saat Lucy dan Emma sedang terdesak, disitulah muncul Wesley yang memancing para serigala dengan klakson mobilnya. Sehingga, ketika para serigala keluar dan berkumpul di tengah jalan, Wesley langsung menginjak pedal gasnya. Wesley tak sengaja menubruk garasi saat sedang menabrak satu serigala, di mana Lucy dan Emma sendiri mencoba untuk pergi ke ruangan lain. Akan tetapi, Lucy dengan cepat mengamankan Emma di dalam lemari. Sementara ia sendiri memilih bersembunyi di balik pintu, yang meski ia sangat ketakutan dan berpotensi besar untuk ketahuan, Lucy tetap tabah bertahan di sana. Sampai akhirnya, Emma ketahuan juga. Sempat terlempar jauh, Lucy mengambil sebuah kapak yang tergeletak di atas lantai. Ia pun langsung mengambil kapak tersebut dan berhasil menjatuhkan serigala dari arah belakang. Tak lama setelah situasi lumayan agak kondusif, Wesley pun masuk ke dalam rumah untuk menemui Lucy dan Emma. Sadar jika waktu sudah menunjukkan lewat sholat subuh, maka yang perlu mereka lakukan sekarang hanyalah diam dan bertahan, menunggu matahari terbit, supaya para serigala berubah kembali ke wujud aslinya. Masalahnya adalah, mereka tidak punya apa-apa lagi untuk melindungi diri. Semua peluru sudah habis, disia-siakan oleh Lucy tadi. Sehingga, dengan fakta bahwa Cody masih hidup dan pasti akan menyerang mereka semua, Wesley pun berniat untuk merubah dirinya menjadi serigala jadi-jadian, agar dapat memberikan perlawanan. Setelah Wesley berubah menjadi serigala, ia dengan sedikit kesadaran pun langsung menyerang Cody. Hingga pertarungan antar guguk pun tak terelakkan lagi. Wesley pun berhasil menang dengan mencabut kepala Cody dari badannya. Namun sekarang, masalah kembali timbul tatkala Wesley mulai kehilangan kesadarannya dan mulai memburu Lucy dan Emma yang masih berada di dalam rumah. Come on. You're gonna hide in here with your eyes closed. Setelah menyembunyikan Emma di dalam lemari dapur, Lucy tak sengaja menemukan satu peluru yang tergeletak. Ia dengan cepat memasukkan peluru itu ke dalam senjata apinya dan memohon agar Wesley ingat siapa dirinya. Sean! Wes, it's me. Detik mencekam pun dimulai. Ketika Wesley tak kunjung pulih kesadarannya, di mana saat Lucy sudah terdesak dan tidak punya pilihan lagi selain menembaknya. Jam tangan pun berbunyi, pertanda sudah pagi. Sehingga Lucy dengan cepat menembak penutup jendela dan akhirnya berakhir sudah ketegangan malam para guguk
yang tidak terkendali. Wesley kembali ke dalam wujud aslinya setelah terkena cahaya matahari. Dan kini mereka hanya perlu membereskan sisa-sisa kekacauan semalam dan mencari para penyintas yang masih bertahan. Tamat. Terima kasih sudah menyaksikan alur cerita film sampai akhir. Dan sampai bertemu kembali di movie selanjutnya.